Kembali bersama kami di Bincang Kita, masih bersama Kepala BP Batam, Bapak Amsakar Ahmad. Tadi menarik sekali Pak, perbincangan kita bagaimana Batam ini bisa menjadi magnet investasi begitu ya Pak. Yang tadi kita selalu singgung, ini masalah pastinya adalah kebijakan. Infrastrukturnya sudah oke, bagaimana kebijakan di sana diterapkan Pak? Yang juga saya ingin sampaikan, pertama bahwa Batam ini kan sudah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui PP 46 tahun 2007 yang kemudian berubah menjadi PP 62 2019 yang menetapkan bahwa seluruh Pulau Batam itu menjadi wilayah kerjanya BP Batam. Selain itu, yang paling baru kita diperkuat lagi dengan dua regulasi terbaru yang dalam tanda petik cukup spektakuler. Yang pertama PP 25 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Lalu PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Dua peraturan pemerintah ini mendelegasikan kewenangan urusan tugas pokok dan fungsi yang semula beberapa diantaranya ada di kementerian lembaga, sekarang sudah didistribusikan, didelegasikan kepada BP Batam. Sehingga rentang kendali pelayanan birokrasi ini yang semula butuh waktu lama, berbelit-belit dengan prasyarat yang rumit, sekarang lebih menjadi sederhana. Cukup ke BP Batam, urusan selesai. Nah, dua peraturan pemerintah ini yang saya maknai sebagai hadiah Jakarta, hadiah Pak Prabowo terhadap kita di Batam agar tetap memiliki daya saing ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa itu ranahnya tidak sederhana, ada 3 bidang ya, pelayanan berusaha PB, PD pelayanan dasar dan PB Unku pelayanan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Ada 3 jenis pelayanan dengan 16 sektor. Dengan 16 sektor jumlah pelayanan perizinan dan non perizinannya 1416. Nah, itu didistribusikan dari kementerian lembaga ke BP, dari provinsi ke BP, bahkan dari pemerintah Kota Batam ke BP sepanjang di wilayah kerjanya Otorita Batam, di wilayah kerjanya Badan Pengusahaan Batam. Nah, inilah yang saya anggap sebagai cara negara untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di Batam ini. Dan karena itu kami tim, saya selalu sampaikan supaya bekerja lebih optimal lagi agar apa yang diberikan oleh Pak Presiden itu betul-betul kita laksanakan secara baik sehingga memberikan nilai tambah added value bagi Kota Batam dan Indonesia ini. Kira-kira seperti itu dia. Kalau saya melihatnya ini adalah pengakuan ya Pak dari Pak Presiden tentang potensi dan juga hasil kinerja kerja keras dari yang Batam yang sudah dilakukan selama ini dari tahun 70 begitu Pak. Iya. Dan yang pasti Pak, ini kalau kita berbicara kan ini pastinya harus juga bisa dibilang ini adalah hadiah begitu dalam tanda kutip. Nuevo Actron Migra, máximo alivio contra el dolor de cabeza. Untuk mendukung program prioritas nasional seperti apa? Kami memiliki relevansi dan sejalan dengan prioritas nasional ketiga Pak Prabowo. Ya, melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penyerapan tenaga kerja yang baik, yang didukung oleh menjadikan daerah ini sebagai sentra produksi untuk pengembangan UMKM. Jadi untuk mendukung konektivitas dan pengembangan UMKM. Jadi prioritas nasional ketiga cita-citanya Pak Presiden, itulah yang menjadi penekanan kami di Batam. Nah, bagaimana cara untuk melanjutkan infrastruktur ya seperti yang kita lihat hari ini. Ya jalan-jalan di Batam terus kita kembangkan. Pelabuhan udara sekarang kita sudah kerjasamakan dengan satu konsorsium ya, Incheon, Angkasa Pura dan Wijaya Karya. Pelabuhan Batu Ampar juga sudah kita benahi dan hari ini sudah memasukkan 5 STS crane sehingga pelayanannya yang semula konvensional itu sudah dengan teknologi.
Nah ini kemudian mengungkit, memberikan daya ungkit terhadap jumlah peti kemas yang masuk, dwelling time, waktu tunggunya, itu terpangkas sampai 50% Diana. Oke. Nah biaya ini, produksi juga aslinya turun. Biaya produksi lebih kecil lagi dengan volume TEUs yang masuk itu meningkatnya sampai 18%. Nah ini alhamdulillah soal penguatan infrastruktur. Yang kedua konektivitas, yang saya sampaikan tadi, yang di darat, di udara, untuk nanti kita akan membuka direct call ke beberapa negara. Saya lupa, ada 2 negara yang menjadi sasaran kalau nanti sudah dibangun Terminal 2 di Bandara Hang Nadim itu. Nah kerjasama kita pertama untuk membenahi Terminal 1, yang kedua untuk membangun Terminal 2, dan yang ketiga membuat VVIP-nya berstandar internasional. Jadi konsorsium itu 3 hal yang terutama akan mereka laksanakan. Nah dengan posisi yang seperti itu, rasanya pertama soal program prioritas nasional yang menjadi cita-citanya Pak Prabowo dapat kita penuhi. Yang kedua, dampak langsungnya juga dapat kita rasakan, baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun bagi masyarakat, gitu loh. Baik, kalau tadi Pak, terkait regulasi yang baru begitu ya, PP 25 2025 dan juga 28 2025, bagaimana hal ini bisa memberikan manfaat secara langsung Pak untuk investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri Pak? Ya. Saya pikir itu pertanyaannya sudah tidak bagaimana memberikan manfaat secara langsung, karena memang bermanfaat. Ya kemarin saya serahkan 28 izin yang kami layani. Ya, yang semula 1,5 sampai 2 tahun, PKKPRL itu baru keluar, AMDAL PMA itu baru keluar. Nah sekarang kita cukup 24 hari sampai 39 hari memberikan. Kami serahkan kemarin, kita kumpul pelaku usaha di Batam, nah kita serahkan izin itu. Inilah sebagai bentuk manifestasi nyata atau implementasi atas 2 regulasi yang diberikan oleh Jakarta. Karena pesan Pak Presiden, berikan penekanan pada simplifikasi pelayanan dengan waktu yang rentang kendali yang pendek dan dengan waktu yang pendek, dan itu sudah kita laksanakan. Jadi apa manfaat yang dirasakan pengusaha? Pertama, dia akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, dengan kepastian yang jelas, kemudian rentang kendali yang pendek, dengan masa yang makin singkat. Nah itu Diana. Jadi mudah-mudahan nanti ada investor lain yang ramai-ramai mau datang ke Batam, kita siap. Karena tadi sudah ada regulasinya, ada payung hukumnya ya Pak ya, efisiensi dari masalah dan juga efektivitas dari hal regulasi. Tapi yang pasti kita juga harus tekankan masalah keamanan, itu juga pasti dibutuhkan oleh Betul. Kita akan lanjutkan ya Pak perbincangan kita di segmen selanjutnya. Saudara jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.